Si Ardi akhirnya punya studio. Woo! Tapi emang masih berantakan sih. Masih belum tahu konsepnya, tapi yang jelas di belakang ini harusnya itu meja komputer, terus laptop, terus ada apa namanya, kayak youtuber gitu guys, yang ada apa sih namanya, logo channel LED warna-warna gitu, tapi belum ya. Jadi kamar gue baru direnovasi buat dibikin ala-ala studio gitu. Oh ya, buat teman-teman yang komentar kayak, Ih, backlight bang, wah lampunya kurang bang. sekarang kita udah punya lampu. Emang masih DIY tapi yang seenggaknya lebih baik daripada sebelumnya. So ya. Oke, untuk video kali ini teman-teman semua, selamat datang di CRD bersama gua Dava. Di video kali ini gua akan membuat video berdasarkan request dari teman-teman di video M100 yang by the way M100 keren ya. Di CRD cuma satu-satunya video yang paling banyak penonton tuh M100. Emang lu paling M100 ya. Jadi karena teman-teman semua pengen M100, kita bikin lagi video M100. Dan untuk video ini video yang kali ini yang kita buat ini akan menjelaskan tentang gimana caranya setting kamera dasar lah, kayak segitiga exposure. Itu kita akan bahas karena kemarin ada yang komentar gitu, bang apa itu ISO, itu aperture apa bang shutter speed apa bang kok makin advance sih bang, basicnya apa bang. Nah karena itu kita akan bikin video ini, kita akan jelasin tentang itu semua, apa itu segitiga exposure. So anyway, ini adalah kameranya. Ini kamera M100, lagi-lagi punya Favian karena punya Rifki udah dijual dan diganti Sony A6400. Why Rifki? Why you have to do this? Kita bahas tentang cara setting kamera secara mendasar, bukan men-setting dalam-dalamannya, tapi lebih ke arah men-setting untuk kebutuhan foto ataupun video. Oke, pertama kita bahas dulu tentang apa itu segitiga exposure. Gampangnya segitiga exposure adalah ISO, aperture sama shutter speed. Ini ketiganya ini saling bergantungan, saling melengkapi. Jadi untuk mendapatkan exposure yang tepat, ketiganya ini harus bekerja sama. Nah, memang ketiganya nih, si ISO, aperture sama shutter speed ini, mereka emang sama-sama mengatur intensitas cahaya gitu loh. Ketiganya ini kalau lu gerakin ke rendah ataupun ke tinggi, itu akan mengubah exposure-nya, akan mengubah intensitas cahayanya. Tapi perbedaannya itu ada di efek yang diberikan selain menerangkan atau menggelapkan sebuah gambar atau video. Yang pertama ISO ini simpelnya adalah seberapa sensitif sensor kalian dalam mendeteksi cahaya atau dalam menerima cahaya. Semakin tinggi angka ISO-nya itu akan semakin terang, tapi karena semakin sensitif maka akan muncul noise atau kayak titik-titik, bintik-bintik gitu. Dan itu semua terjadi karena ya sensor kalian semakin sensitif terhadap cahaya. Jadi kayak cahaya minim itu tetap diterima. Jadi untuk untuk menerangkan sebuah gambar, ya sensornya dibikin lebih sensitif sehingga menimbulkan noise ya. Itu ISO. Kalau semakin gelap, semakin rendah angkanya, itu akan semakin gelap tapi akan lebih sedikit noise karena sensornya itu nggak terlalu sensitif. Jadi ya menerima apa adanya. Kalau lampunya sedikit ya udah segitu aja gitu kan. Kedua itu shutter speed. Nah, shutter speed ini semakin besar angkanya, kayak misalkan 1/8000 gitu, itu akan semakin gelap ya. Tapi efek yang ditimbulkan adalah semakin tajam atau semakin semakin padat, sebutannya semakin tinggi angkanya kayak 1/8000, itu motion blur akan semakin sedikit. Dan kalau kalian foto itu semua pergerakan diam. Jadi kalau kalian fotografer sport atau wildlife atau fotografer yang bergerak cepat tapi berusaha untuk kalian diamkan, itu kalian menggunakan shutter speed yang tinggi seperti 1/8000 atau 1/4000. Iya memang akan lebih gelap, tapi efek sampingnya adalah foto akan jadi tajam. Kebalikannya kayak misalkan 1/50 atau mungkin kayak 1 detik, 2 detik, 3 detik, itu akan menambah terang, akan semakin terang, tapi motion blur akan semakin banyak. Dan kalau kalian untuk foto ya, itu bakalan nimbulin motion blur. Dan kalau udah masuk ke 1 detik, 2 detik, 3 detik, itu akan sensor tuh akan kebuka terus. Jadi semua cahaya atau segala macam itu akan tertangkap. Dan biasanya itu digunakan untuk foto kayak air yang bergerak jadi halus gitu kan. Terus juga untuk kebutuhan light painting ya kan. Nanti gua akan kasih contoh-contoh di sini. Nah, itu shutter speed. Dan yang terakhir adalah aperture. Aperture ini nggak ada di dalam kamera kalian, tapi ada di lensa kalian. Jadi kalau kalian punya lensa itu di depannya, kalau misalkan sini ini ada aperture, biasanya dia itu pakai perbandingan kayak 1 banding berapa gitu. Nah, bacanya gampang,
kalau misalkan sini kan ada 1:3,5 sampai 6,3. Nah, itu adalah aperture kalian. Aperture itu paling rendah 0,95 kalau nggak salah waktu itu lensa manual 0,95, dan paling besar angkanya itu adalah 32 ya. Nah, seperti halnya shutter speed, aperture juga semakin tinggi angkanya itu akan semakin gelap, dan semakin kecil angkanya itu akan semakin akan semakin terang ya kan. Nah, efek samping yang ditimbulkan dari aperture ini adalah kalau semakin gede angkanya itu retinanya semakin kecil. Jadi semua semua subjek yang difotokan itu semua akan jadi fokus. Tidak ada tidak shallow depth of field tapi deep depth of field. Artinya ya foto semua fokus, nggak ada nggak ada ruang untuk bokeh, nggak ada ruang untuk ngeblur di belakang subjek karena semuanya di fokus. Tapi semakin gelap juga. Nah, kalau angkanya semakin kecil kayak misalkan 1,8 itu karena bukan semakin lebar, cahaya masuk semakin banyak sehingga menimbulkan cahaya semakin terang gitu kan. Foto semakin terang, video semakin terang. Dan efek sampingnya adalah menciptakan hasil bokeh. Itu kenapa foto-foto bokeh itu biasa dihasilkan dengan lensa-lensa yang punya aperture yang bukannya lebar atau angkanya kecil kayak f1.8, f2.8, f1.2 gitu. Dan yang sejuta watt itu adalah 50 mili f1.8. Nah, kalau teman-teman pakai lensa kit kayak gini, bisa tuh pakai adapter, pasangin lensa DSLR EF 50 mili f1.8, itu akan bikin hasilnya jadi bokeh, nggak seperti pakai lensa bawaan atau kit yang kalian. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang segitiga exposure. Jadi kalau di kamera, ya kan? Jadi kalau di kamera, kalau kalian mau setting, ini kan misalnya ada ISO, ada aperture, sama ada shutter speed. Nah, ini ketiganya ini harus bekerja sama untuk bisa mendapatkan exposure yang ada di tengah-tengah sini. Jadi tengah-tengah ini adalah yang disebut dengan exposure, dan ini aperture, shutter speed, dan ISO. Nah, misalkan kalian foto di angka 100 dengan bukan 3,5. Nah, ini exposure minus. Untuk menyelamatkan biar fotonya enggak adalah kalian ke ISO dan kalian terangkan sampai seterang-terangnya. Nah, kalian lihat ya tuh bahwa sekarang angkanya itu sudah ada di mendekati angka 0 atau core exposure atau exposure tengah lah sebutannya. Nah, di sini kamera ini bisa sampai 25.600, which is overexposure, dan ini terang banget dan ini pasti noise banget karena ISO-nya kegedean. Nah, dengan gimana biar enak adalah turunin sampai di angka 0 aja. Nah, sampai 0. Nah, ini udah jadi exposure udah bener nih. Nah, ini adalah cara men-setting kamera gitu. Misalkan di kondisi lain, aduh gue mau foto sport nih, butuh yang freeze, udah naikin shutter speednya sampai 1500 katakan. Nah, gak lagi nih, ya udah tinggal ISO-nya diterangin sampai korek lagi sampai ini nih. Nah, misalkan agak kurang terang ya mau nggak mau harus ganti lensa. Tapi biasanya kalau untuk kebutuhan sport, lu nggak akan jarang ketemu indoor, pasti biasanya outdoor. Jadi cahaya tuh banyak sehingga nggak butuh lensa dengan bukan lebar. Biasanya lensa bukan kayak 3,5 atau bahkan f4 aja udah lebih dari cukup. Yang penting shutter speednya udah benar, aperture udah benar, tinggal mainin ISO. Nah, beberapa orang bilang katanya kalau misalkan kamera itu walaupun ISO-nya bisa sampai setinggi-tingginya, tapi mesti tahu bahwa setiap kamera itu punya limitasi. Di kamera ini, however, di M100, ISO yang enak itu dia sebenarnya nggak boleh melebihi dari angka 800. ISO itu 800 udah mentok kanan. Emang di kamera ini bisa sampai 25.600, dan untuk untuk prosesor image-nya juga dia sudah di Jig 7 kalau nggak salah ya. Gue lupa di Jig 7 apa. Ini Jig 7 deh kalau nggak salah. Nah, walaupun dia udah sanggup untuk sampai 25.600, tapi gue pastikan untuk main amannya mending di angka 800 aja, itu udah paling mentok ya, jangan lebihin lagi. Tapi kalau terpaksa dan kalian gak punya lensa bukan lebar ya mau nggak mau harus ISO-nya dinaikin terus sampai 25.600. Dan sejauh ini yang gue coba sih emang sebenarnya kamera ini sanggup-sanggup aja, tapi ya itu sebisa mungkin sebagai fotografer atau videografer meminimalisir noise. Ya kan, makanya cara lainnya adalah menggunakan lampu-lampu atau ya dengan lensa bukan lebar. Pokoknya ISO ini kayak dimanjakan banget lah, nggak boleh sampai disiksa nih ISO. ISO itu angkanya harus
pas, nggak boleh terlalu tinggi kayak sampai katakan 1000 atau 25.600 gitu kan. Pokoknya kalau di kamera ini safety-nya adalah di angka 800. Lebih dari itu bisa terang, tapi ya udah mulai muncul noise yang mungkin bisa diselamatkan pakai aplikasi, tapi ya komputer lu kuat ya, soalnya berat nih gitu untuk noise reduction cukup berat, jadi daripada menyiksa komputer ya kan dan memperlambat kalian punya waktu kerjaan, mending ISO-nya jangan tinggi-tinggi. Ya oke, mungkin itu aja guys tentang settingan basic dari kamera M100. Buat teman-teman yang punya kamera M100 bisa tonton video ini sampai habis ya, bisa belajar tentang cara men-setting kamera. Sebenarnya M100 tuh gampang. Ini alasan kenapa gue suka Canon guys. Jadi Canon tuh karena dia full touchscreen, jadi kan tinggal pencet aja gitu. Kayak ini ganti shutter speed tinggal pencet, tuh tinggal gini, udah aku shutter speednya. Ganti aperture tinggal pencet, ubah lagi shutter aperture-nya. Itu tinggal pencet. Nah ya udah, itu aja video kali ini, dan perdana juga studio Bersiardi. Anam Sedapa, see you guys next time. Peace.